Senang sekali pemirsa, saya Amal Bastian kembali hadir menyapa Anda di dialog yang kedua dari jam 8 hingga jam 9 malam nanti di Inovasi Take to the Future. Tentu saja kita akan mengupas bagaimana perkembangan teknologi dari dulu hingga saat ini juga, bagaimana pengaruhnya kepada sivil atau kepada masyarakat kita saat ini, masyarakat dunia, masyarakat internasional yang tentu saja kita lihat pergerakannya pun semakin cepat, setiap detik aja sudah ada temuan-temuan teknologi baru yang ada di muka bumi ini. Kita akan coba melihatnya ini dalam spektrum teknovasi yang tentu saja kalau kita lihat dulu, kalau Anda bayangkan teknologi dengan konteks yang masih besar, benda-bendanya gitu kan ya, pesawat-pesawat yang besar, kemudian alat-alat elektronik yang besar, sekarang semakin kecil, semakin tipis, semakin ramping, semakin mudah dibawa kemana-mana. Ini apa ya sejarahnya sehingga teknologi yang kita pegang, kita gunakan saat ini semakin ramping, semakin mudah kita aplikasikan sejauh ini. Sudah bersama dengan saya di malam hari ini ada Bapak Wawan Setiawan. Beliau ini adalah pengamat teknologi dari www.indomaya.net.id. Selamat malam Pak Wawan. Selamat malam Mas. Kabar baik hari ini Pak? Kabar baik. Luar biasa. Semoga semangat terus kita. Semoga semangat untuk lebih belajar teknologi lebih baik lagi nantinya Pak. Teknologi nggak ada habisnya. Kita belajar dan belajar. Terus berkembang. Learn and learn ya. Oke, learn and learn. Kemudian ada juga Bapak Aditya Wisnu Sasmita. Ini dari Data Utama. Pak Adit, selamat malam Pak Adit. Terima kasih telah bersama dengan kami di sini. Oke, baik. Pak Pak Wawan, tadi sempat saya menyampaikan kepada pemirsa tentang bagaimana perkembangan teknologi yang dulu kita lihat komponennya besar-besar itu kan, ya TV betul. Besar, tabung TV tabung, ya betul. Kemudian apa dulu telepon juga konteksnya besar, dia radio apalagi Pak, sekarang ada plasma, ada teknologi nano dan sebagainya. Ini konsep seperti ini komputer muncul. aja kecil segini, cuman gini aja. Jam tangan sekarang juga sudah basement komputer juga kan, dikeluarkan oleh produk terbaru dari salah satu produsen juga seperti itu. Ini mulai konsep ini muncul sejak kapan, Pak? Oke, saya sedikit cerita tentang sebuah sosok ilmuwan ya, yang dikatakan katanya jenius setelah Albert Einstein ya. Itu adalah Richard Feynman. Richard Feynman? Dia seorang imigran dari Rusia ke Amerika. Dia pertama kali dia waktu muda terlibat dalam proyek Manhattan bom atom. Jadi bom atom Hiroshima Nagasaki dia terlibat dalam pembuatan. Dalam pembuatannya, oke. Dengan Oppenheimer di Perang Dunia di Perang Dunia Kedua. Dia terlibat itu. Kemudian dia mengembangkan teori yang namanya kuantum mekanik. Nah, mekanika kuantum ya. Mekanika kuantum. Dia termasuk master dari mekanika kuantum. Nah, ini orang nyentrik. Seniman, dia suka main bungo, melukis gitu ya. Pada suatu saat dia mengajar di Caltech. Di situ ada dokter-dokter, dia pakai celana pendek. Dia langsung memberikan challenge. Di masa kita sudah menemukan atom. Kuantum itu atom ya. Kita sudah menemukan atom. Bagaimana kalau atom-atom ini kita rekayasa menjadi sebuah teknologi? Dan seberapa kecil Anda bisa membuat teknologi? Tantangan ini itu kepada tantangannya itu baru seolah-olah baru sabda lah ya. Menantang seperti itu. Nah, sampai akhirnya sekarang istilahnya itu disebut nanoteknologi. Jadi dari kuliahnya Richard Feynman, itu dia menantang seperti itu dengan celana pendeknya, dan inilah yang disebut awal mula bapaknya nanoteknologi. Bapaknya nanoteknologi. Betul. Konsep nanoteknologi itu melihat sesuatu atau komponen yang besar-besar dulu itu diperkecil, disederhanakan, atau kalau kita lihat Pak, sekarang lebih kecil tapi aplikasinya lebih banyak. Betul. Lebih ribet. Ini bagaimana sebenarnya konsep nanoteknologi yang ada saat ini? Karena gini, pada dasarnya dulu kan sekitar tahun 1920-30 itu belum ada riset tentang atom ya. Jadi adanya tabung katoda, elektroda besar ya. Penyelidikan tentang atom itu baru mulai sekitar 1940 lah. Terus ada bom atom itu, terus ada teknologi bahwa benda kecil itu bisa punya power yang gede. Ya, itu. Nah, itu termasuk bom atom itu tadi. Nah, setelah ditemukan atom ini baru dia ngomong bahwa teknologi ke depan itu teknologi nano, atom. Semakin kecil. Di bawah mikro, di bawah makro itu ya, Pak ya? Iya, di bawah mikro, di bawah makro, seperti itu. Jadi perkembangannya memang seperti itu hingga saat ini pun juga gadget kita, handphone kita, Android kita semuanya Pak ini dari nanoteknologi yang ada. Semua nanoteknologi. Hampir semua nanoteknologi yang ada. Dari di sini Pak Adit melihatnya seperti apa Pak ya perkembangan nanoteknologi dari sejarahnya tadi dari Richard Feynman yang diceritakan oleh Pak Wawan. Apa yang Pak Adit lihat di sini dari konsep luas perkembangan nanoteknologi yang ada? Saya lebih melihat Richard Feynman-nya di Challenger disaster itu menarik adalah
Itu film dokumenter kalau tidak salah, Biografi. Pak? Itu film dokumenter. Biografi ya. Biografinya dia dibikin karena dia yang di terakhir itu dia mendapat istilah scientist hero Saya dari Ronald Reagan ya. Ya, Presiden US. waktu itu kan Ronald Reagan, dia menemukan penyebab meledaknya pesawat, terus kemudian dia dianugerahi itu scientist hero. Nah, Scientist hero. Pak Adit? pernyataan yang paling kami suka itu sebenarnya dia menyatakan bahwa saya lebih baik nggak tahu sesuatu gitu ya daripada mempunyai pernyataan yang salah. Nah, di film Disaster Challenger itu menarik gini, Mas. Gimana? Dia bawa bola bowling gitu ya, bola besi, kemudian kan ada rantai yang gini, terus dia di depan kelas itu nyantolkan bola besi ini, terus dia lemparkan. Nah, kalau kita atau Mas gitu ya, bola besi lempar gini, habis itu kan kepikiran Mas, nanti baliknya lagi mana natap terus ya gitu. Ya, itu dia, betul Tapi sekali. dia bilang sama mahasiswanya, ini nggak akan mengenai saya. Dia lemparkan sana, balik lagi pas sampai sini selesai, balik lagi. Mungkin Baru setelah itu dibuka papan tulisnya, ini teorinya, rumus fisikanya ini. Dia mempraktekkan dulu, baru rumusnya Baru, dikeluarkan betul. di situ. Mohon maaf kan kita sekarang kalau pelajaran fisika kan ditulis dulu Teorinya rumusnya dulu, kan. rumusnya, gitu. baru Ini prakteknya untuk apa nanti. nggak tahu Mas, saya Iya, kuliah iya, iya. fisika gitu, tulis gini bosan gitu, ini buat apa sih? Gitu. Pak Adit melihatnya seperti sosok ini berarti kejeniusannya bukan hanya pada saat menciptakan rumus ya, tapi juga mengaplikasikannya, memperkenalkan kepada siswanya pun juga canggih di dalam konteks Betul. ini. Mungkin karena benar masawan kan, di biografinya itu dia juga Nyentrik orangnya. musisi gitu. juga, ini rambutnya kan gondrong gitu. Iya, 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 iya. Feynman gitu. dikenal kalau Einstein itu sosok yang introvert, Hmm. Feynman ekstrovert. Makanya dia Sosial punya gitu. banyak buku dan dia lucu, digemari mahasiswanya. Kalau dia ngajar itu banyak yang ketawa. Penyampaian materinya mudah Pak ya, mudah Mudah. ditelan Nah, oleh mahasiswanya. kelebihan Feynman ini adalah sesuatu yang rumit bisa dijelaskan dia dengan segampang mungkin, Sesederhana mungkin. sesederhana mungkin. Kalau Einstein itu sosok yang Rumit introvert, ya? rumit, Rumit, iya. dipahami rumit. Makanya Einstein nggak pinter ngajar ya. Hmm. Dia kayak jenius bagi dirinya Untuk sendiri. sendiri. Nah, kalau Feynman ini enggak, ini disukai oleh mahasiswa Caltech, MIT gitu karena dia lucu dan dia menyampaikannya dengan sesuatu yang rumit bisa dibikin mudah. Saya sedikit koreksi tadi, sebenarnya bola itu bukan dilempar Mas, tapi dilepas. Dilepas. Oh, ya? dilepas. Kalau dilempar ada tekanan, kalau dilepas tek gini kan Dia gini. sendiri ya, Iya, balik lagi. gitu. Jadi cuma dilepas gini aja. Hmm. Di film tersebut Pak Adit, apa yang Anda lihat dari sosok ini Pak? Ya. Awal dari film itu mulai Tapi sampai gini, film itu sebenarnya maksudnya adalah menerangkan ceritanya Challenger. Challenger itu meluncur meledak Mas, ceritanya gitu. Itu tahun 86. Kita masih SD ya waktu itu. Jadi Iya. dia meluncur gitu, awaknya ada 9 orang kemudian meledak. Itu kan sedih semua kan. Nah, kemudian kenapa meledak? Akhirnya dia dipanggil. Padahal dia bukan timnya itu, Mas. Bukan orang NASA ya dia. Bukan orang NASA. Bukan dia, dia, bukan orang dia NASA. bisa mengambil apa itu? Nah, mengetahui apa? ini lucu. Jadi dia itu lagi mengajar, pulang, ditelepon NASA kan. Dia datang, dia bilang, saya bukan seorang engineer roket, saya tidak tahu roket. Saya hanya seorang dosen kuantum mekanik, tapi saya mempercayai sesuatu probability dan possibility. Memang teori dia yang paling kuat adalah quantum mechanics, probability dan uncertainty. Masalah itu ya. Dan dia juga pernah ngomong kalau Anda pengen menjadi seorang engineer sukses, Anda harus mengerti hukum alam yang paling tepat, yaitu quantum mechanics. Oke. Dia bicara, jadi dia ngomong saya nggak ngerti roket, tapi saya ngerti bagaimana alam ini bekerja. Baik. Dan beliau diminta NASA untuk meneliti kenapa roket tersebut bisa meledak pada waktu Dan itu. Oke. hebatnya apa? Ada Berhasil. ada jawabannya Pak? Jawabannya dan verifikasinya betul. Oke, nanti tolong ceritakan bagaimana jawabannya Pak Wawan dan juga Oke. Pak Adit. Kita break sebentar. Dan pemirsa sekali lagi untuk Anda yang mungkin saja lebih bisa belajar lagi menghargai teknologi, silakan Anda bisa menyaksikan acara ini. Nanti kita akan kembali lagi tetap bersama kami di Teknovasi Tech to the Future. Sesaat lagi kami akan segera kembali untuk Anda. Kami dari kantor advokat dan legal konsultan
Ahmad Riyad, UB, dan rekan mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-8 untuk SBO. Semoga semakin bermanfaat bagi masyarakat. SBO Kecepatan internet telah berevolusi dan semakin berkembang hingga menghasilkan koneksi super cepat ultra high speed. Membuat segala bentuk komunikasi internet Anda menjadi ringkas, cost efektif, dan dapat diandalkan. Data Utama berdedikasi untuk memberikan layanan IT dalam jenjang yang lebih tinggi dan fokus dalam seluk-beluk perkembangan teknologi modern, khususnya di segmen Internet Service Provider dan Network Access Point. Sistem perbankan syariah memegang peranan sangat penting dalam menggerakkan ekonomi umat. Untuk itu, Bank Syariah Amanah Sejahtera hadir guna memberikan solusi bagi semua persoalan ekonomi dan keuangan Anda sehari-hari sesuai prinsip syariah. Kami memiliki beberapa cabang. Kami memiliki produk unggulan. Insya Allah, kami dapat mengemban amanah dari Anda karena kami Bank Syariah Amanah Sejahtera memberikan pelayanan terbaik dan islami. Bank Syariah Amanah Sejahtera mengucapkan selamat ulang tahun ke-8 SBU TV. Semoga sukses. SBU TV suka update. SBO TV adalah media televisi Surabaya sebagai sarana informasi kepada masyarakat. Saya Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur mengucapkan selamat ulang tahun kepada SBO TV ke-8. Ke depan lebih sukses, SBO TV suka update. Anda masih bersama kami di Teknovasi pemirsa, Take to the Future. Sedikit mengutip pernyataan atau kalimat luar biasa dari seorang Albert Einstein, imagination is the more important than knowledge. Dan kalau kita lihat seperti ini pun juga memberikan asumsi yang berbeda terkait dengan apa yang dikatakan jenius, ilmu pengetahuan seperti apa, bagaimana menyikapinya, semua belajar dari Albert Einstein juga. Tidak lain juga kepada Richard Feynman juga, ini juga memberikan pengaruh luar biasa bagi teknologi kita saat ini, Pak. Tadi sempat Pak Wan terakhir kita berbicara mengenai NASA menghubungi Feynman untuk meneliti kenapa Challenger itu meledak di atas. Akhirnya jawabannya apa yang ditemukan? Jadi gini, ada satu reko yang di tangki bahan bakar. Nah, di atas itu kan dingin ya. Salah satu contohnya ada kejadian kemarin bahwa ada seorang penyelundup dari Pekanbaru naik di rodanya pesawat Garuda Iya, itu. Betul sekali. Dia mengalami hipotermia, kedinginan, tapi selamat karena apa? Karena bannya Garuda waktu lepas landas itu kan panas. Gesekan panas. Iya, betul. Jadi di atas tuh suhunya sudah sangat dingin ya. Jadi dia selamat karena itu. Tapi bagaimanapun mengalami hipotermia. Artinya di atas tuh suhunya dingin, sangat dingin. Sangat dingin. Nah, ternyata ring O-nya ini kalau dia kena suhu sekitar min 50 derajat, dia langsung keropos. Dan tangki bahan bakar itu keropos, langsung pembakaran roketnya bocor, meledak. Dan itu Feynman padahal belum sampai ke atmosfer, Pak, ya kalau tidak salah. Udah lumayan tinggi. Dan Feynman waktu itu sebelum ini kan udah mulai ketemu ya. Sebelum ketemu dia mengatakan ini probabilitasnya 1/100.000 kemungkinan. Dan yang saya heran mengapa dia mencari ring O-nya ini bisa ketemu dan itu diverifikasi setelah ring O-nya diperbaiki ya nggak meledak. Akhirnya bisa meluncurkan lagi. Bisa meluncurkan lagi. Berikutnya, ya.
Discovery kan. Oke. Kalkulasi seperti ini apa yang memang mekanika kuantum seorang Richard Feynman ini yang mampu menjawab permasalahan dari produknya Challenger itu pada waktu itu. Akhirnya dia ngomong gini. Kalau Anda ingin menjadi seorang teknologi yang successful, Anda harus mengerti sifat-sifat karakter physical law, hukum-hukum fisika dan material. Contohnya itu tadi, bahwa ring O kalau dia kena suhu 50 ternyata dia keropos. Itu terbuat dari apa sih Pak ring O itu Pak? Sekitar besi, cuman mungkin dia kepadatannya kurang diperbaiki ya. Tidak diperhatikan ya oleh NASA pada waktu itu ya? Iya, kurang teliti ya, karena kita membuat pesawat ulang-alik itu kan sangat melibatkan banyak orang ya. Jadi fisik law-nya itu nggak nyampe pada waktu itu, mungkin masih belum total. Betul. Oke, Pak, setelah diperbaiki jadi akhirnya bisa. Pak Adit melihatnya juga di situ Pak, kalkulasi dari seorang Richard Feynman ke situ juga. Di Amerika belajar, akhirnya mereka sekarang berubah. Mungkin kita juga harus belajar bahwa kita itu lebih mendewa-dewakan jurusan yang aplikasi. Misalnya gini, saya tanya, apa sih bedanya teknik fisika dengan fisika? Kalau teknik fisika lebih aplikasi, kalau fisika lebih teori mungkin. Applied itu teknik fisika. Tapi ketika di penerimaan mahasiswa baru yang rankingnya tinggi kan teknik fisika. Bukan fisikanya, bukan teorinya itu Pak ya. Nah, Mas Wawan dan dengan cerita ini Richard Feynman ini mungkin bahwa kita harus mulai mau mempelajari ilmu dasarnya dulu itu dari fisika, bukan dari fisika. Kira-kira gitu. Richard Feynman ini juga teori dia profesor ya, kalau menemukan mekanika kuantum berarti profesor. Dia profesor. Pesawat ini kan sudah berjalan nih, mesin dirancang, elektronikanya apa sel dirancang. Nah, Mas Wawan ceritakan masalahnya kan itu tadi ring O-nya aja gitu ya. Bukan tidak ada masalah yang lain ya. Bagaimana bayangan saya ada sebagai masyarakat awam, seorang Richard Feynman tahu masalah utamanya setelah roketnya meledak. Ya, dia kan, nah itu dia loh. Kan pasti dia kumpulin data tanya semua, dia olah data, cari-cari satu, dan hebatnya itu bisa ketemu itu loh, dari 1/100.000-an atau 1/100 sampai 200 akhirnya masalahnya ketemu juga. Masalahnya ketemu. Nah, Richard Feynman ini memang dia filosofer, scientist, artis juga. Betul sekali tadi. Dia hampir komplit lah, sosok komplit lah. Dan sorry ya, dia suka menggambar porno, perempuan porno itu. Itu salah satu mungkin yang artis bagi dia artis, mungkin art bagian art, sense of art-nya ada di situ gitu kan ya. Tapi dengan Richard Feynman membawa satu perubahan bagi kita untuk melihat mekanika kuantum, kemudian hingga saat ini teknologi semakin juga nano. Itu perkembangan berikutnya apa yang menjadi temuan dari seorang Richard Feynman selain bisa memecahkan masalah yang terjadi sebelumnya, yaitu meledaknya Challenger pada waktu itu? Salah satunya ya dia ikut terlibat dalam Manhattan Project bom atom. Kemudian itu ketika dia umur 21 udah ikut bikin bom atom, dan Feynman itu tahanan FBI. Jadi semua yang terlibat di bukan tahanan politik ya di sini ya, tahanan yang ikut di Manhattan Project. Semua jadi tahanan. Jadi tahanan pada waktu itu. Nggak boleh keluar negeri karena bagaimanapun dia orang yang mengerti membuat bom. Waktu itu kan bom nuklir masih sangat baru ya. Jadi kalau sampai bocor ke negara lain kan bahaya. Jadi Richard Feynman sampai meninggal dia adalah tahanan FBI. Padahal dia seorang Rusia kata. Imigran. Dan memang agak dicurigai dia spy atau mata-mata. Iya, membocorkan. Memang terus terang dalam sejarah Uni Soviet itu mendapatkan teknologi nuklir itu memang dari bocorannya orang Amerika, terutama yang paling didakwa itu Oppenheimer pada waktu itu. Ya, Oppenheimer. Itu temannya Feynman. Yang paling dicurigai Oppenheimer yang membocorkan. Oke. Pak Wawan dan juga Pak Adit, tolong saya dibantu. Setelah Richard Feynman dengan mekanika kuantumnya, perkembangan berikutnya teknologi yang dimunculkan. Perkembangan dari mekanika kuantum khas dari Richard Feynman itu apa lagi, Pak? Siapa saja yang mungkin di bawah seorang muridnya atau mahasiswanya atau apapun sekarang itu ada di bawah naungan mekanika kuantum seorang Richard Feynman? Ada Leonard Susskind ya. Dia sekarang ini kan kita mengenal paling kecil itu kuak. Ya. Dia membuat teori string. Teori ini anak buahnya Richard Feynman. Anak buahnya Richard Feynman juga. Dia ngomong, guru saya Richard Feynman, dia yang membuat teori string. Jadi kan dalam ilmu fisika ya, satu benda itu kalau dibagi itu nggak bisa habis, nggak bisa jadi nol. Kita mau besi atau apa dipukul nggak bisa hilang.
Jadi semakin kecil atom dicacah jadi kuat, jadi proton neutron, pecah lagi kuat, masih ada. dipecah lagi string. Oh, sampai kecil itu ya Iya. lawannya. Ya, ini yang membuat teori string ini termasuk ininya apa namanya muridnya Feynman. Muridnya Feynman juga. Ya. Menelurkan mekanika kuantum juga itu, percambangan dari iya. mekanika kuantum Iya, juga. Semakin dia kecil, pokoknya pengembangan intinya itu. atom-atom yang kecil-kecil adalah Richard Feynman dan juga Iya. murid-muridnya. Iya, diperkecil terus. Diperkecil terus. Nanti mungkin setelah string nggak tahu ada lagi apa. kita Makanya nggak tahu. gadget kita sampai saat ini juga semakin kecil, semakin mudah, semakin tipis gitu kan ya pemirsa ya. Baiklah, kalau kita lihat dari data yang dapat saya miliki di sini pemirsa, mekanika kuantum yang ditelurkan oleh seorang Richard Feynman. Ini adalah cabang dasar fisika yang menggantikan mekanika klasik pada tataran atom dan subatom. Ilmu ini memberikan kerangka matematika untuk berbagai cabang fisika dan juga kimia, termasuk fisika atom, kemudian fisika molekular, kimia komputasi, kimia kuantum, fisika partikel, dan fisika nuklir. Mekanika kuantum adalah bagian dari teori medan kuantum dan fisika kuantum umumnya yang bersama relativitas umum merupakan salah satu pilar fisika modern. Jadi ini adalah dasar dari semua materi yang dikatakan percabangan fisika yang lebih kecil lagi mekanika kuantum, kimia pun juga ada pengaruhnya dari mekanika kuantum ini. Betul. Sebenarnya semua benda kalau dicacah itu kalau dulu orang ngertinya atom. Kalau sekarang lebih ada yang kecil lagi gitu ya Pak. Sekarang ini string. Besok ada yang lebih kecil lagi. Besok ada yang lebih kecil lagi ditemukan oleh penemu-penemu berikutnya. Pak Adit, kalau kita melihat dengan saya ambil statement saja di sini Pak. Ilmu ini memberikan kerangka matematika untuk berbagai cabang fisika dan juga kimia. Memang mekanika kuantum itu sangat berperan sekali ya untuk temuan-temuan kimia fisika hingga saat ini. Pak Adit dulu. Ya. Jadi saya melihatnya begini, yang paling sederhana aja yang mudah dipahami ya. Urutannya itu tadi Mas Wawan sudah sampaikan bahwa Albert Einstein itu mengemukakan tentang imajinasi, Richard Feynman tentang kreativitas. Kreativitas, betul sekali. Nah, paling gampang aja dan yang pemirsa mungkin paling paham. Yang ketiga itu kami mengedepankan namanya Steve Jobs. Dari imajinasi dan kreativitas ini menghasilkan sebuah produk. Sebenarnya dia terinspirasi oleh kedua orang Steve itu. Jobs yang mengembangkannya di situ. Nah, kalau di aplikasinya, di teknologinya tentang kuantum mekanik apa segala macam memang jadi perdebatan. Salah satu yang menjadi perdebatan adalah dinyatakan bahwa kalau kita sekarang lakukan sesuatu di bumi ini sekarang di Surabaya, itu sebenarnya juga berkebalikannya di bumi satunya lagi. Gitu. Ini jatuh di sana lagi berdiri kan gitu kan. Ini jatuh, ini lagi ngapain. Jadi terus akhirnya bilang bahwa takdir itu bukan karena tiba-tiba datang gitu, tapi karena kita yang ciptakan. Itu agak cocok, ada beberapa religi tertentu yang bilang gitu kan. Takdir itu kita ciptakan. Jadi bukan tiba-tiba terus dia jatuh sendiri. Pasti ada sebabnya. Ilmunya di sini semua. Gitu. Lama-lama akan makin ketemu ini teknologi dengan yang kita yakini. Saya religion. Science and religion. Bisa seperti itu. Oke, baiklah. Kita coba lagi mengungkap bagaimana fakta sebenarnya mekanika kuantum pemirsa. Dasar dari semua ilmu fisika dan juga kimia, percabangannya pun juga membutuhkan mekanika kuantum sebagai menggantikan mekanika klasik pada tataran atom dan juga subatom. Kami akan kembali menyapa Anda setelah jeda, masih ada 2 segmen lagi bersama dengan Teknovasi Tech to the Future. Kami akan kembali. Bagi kami, SBO TV memberikan informasi-informasi program-program unggulan yang terus up to date. SBO adalah media yang tepat untuk dijadikan referensi bagi masyarakat Surabaya dan sekitarnya. SBO TV senantiasa menjadi media yang mampu menjembatani kebutuhan masyarakat akan hiburan dan informasi. Kami mewakili manajemen dan segenap keluarga besar Bank Jatim mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-8 untuk SBO TV. Sukses dan jaya selalu. SBO suka update.
kecepatan internet telah berevolusi dan semakin berkembang hingga menghasilkan koneksi super cepat ultra high speed. Membuat segala bentuk komunikasi internet Anda menjadi ringkas, cost efektif, dan dapat diandalkan. Data Utama berdedikasi untuk memberikan layanan IT dalam jenjang yang lebih tinggi dan fokus dalam seluk-beluk perkembangan teknologi modern, khususnya di segmen Internet Service Provider dan Network Access Point. Anda masih bersama kami di Teknovasi Tech to the Future, melihat bagaimana teknologi merubah kehidupan kita dari dulu hingga saat ini semakin berkembang, semakin baik, semakin bisa diaplikasikan oleh semua orang, bukan hanya segelintir orang saja pemirsa. Perkembangan teknologi harus kita apresiasi hingga saat ini. Masih bersama dengan Bapak Aditya Wisnu Sasmita dari Data Utama, sekaligus Pak Wawan Setiawan dari www.indomaya.net.id. Kembali kita coba bergulirnya mekanika kuantum ini juga bisa dikatakan sebagai benih dari nanoteknologi saat ini, Pak Wawan. Betul sekali kan ya. Dimulai dengan komponen yang besar-besar pada alat elektronik kita, pada gadget kita, sehingga semakin detail di sini. Gambarannya Pak, ini akan ke arah yang semakin kecil, semakin mudah dipegang oleh masyarakat, semakin bisa digunakan, meskipun dengan aplikasi lepas lah ya dari teknologi ya, itu dari bawaan teknologi itu sendiri. Apa yang dilihat nantinya oleh seorang Pak Wawan saat ini? Nanoteknologi. Nanoteknologi memang berkembang atas jasa Richard Feynman ya. Tapi ada satu lagi yang namanya Erwin Schrödinger. Ini juga fisikawan. Fisikawan juga. Dia yang menemukan double helix DNA. Nah, ini nanti yang mengembangkan bioteknologi. Jadi bersatunya komputer dan alam, dan ini natural biologi kita. Jadi di tikus gitu ya, ini chip udah bisa dipasang. Di film-film itu yang katanya ada flash disk taruh di sini mungkin bisa saja terjadi nantinya ya. Iya. Ke depan memang ada chip-chip yang bisa ditangankan di sini. Iya, dan sekarang kita untuk mengetahui genetika kita udah murah sekali, $100. Kita hanya bisa pakai gadget ya. Kita tes darah gitu. Terus tambah satu alat gitu, terus nanti kirim ke central server, genetika kita udah di sekuen, udah diurutin, dan kita punya penyakit apa, kita punya potensi penyakit apa, terus mau digimanain, direkayasa gimana, itu Google udah bikin sampai hanya $100 untuk tahu genetika kita. Dengan keberadaan bioteknologi yang juga ada hubungannya dengan nanoteknologi nanti, ini membuat masyarakat atau manusia semakin bisa terlihat mau apa, kemana, diapakan, nanti bisa kelihatan semuanya di situ ya. Nah, ini justru ini bagaimana? Kan bisa ke arah yang salah, ada ke arah yang benar juga nanti. Ini justru menjadi polemik bahwa kalau orang agama bilang ini sudah melanggar etika, melanggar ketuhanan juga ini kan seperti Tuhan. Ya, etika, tapi bagaimanapun kita lihat kalau dari Roma lebih fleksibel ya. Terus tapi diam-diam tetap saya yakin ilmuwan itu akan terus. Masuk kemarin Cina mengumumkan bahwa mereka udah berani mencoba mengedit genom genetika manusia. Itu China. Wow. Soalnya kalau Amerika ini dapat kritik. Ini bisa memunculkan varietas baru ya bagi manusia gitu ya. Kalau bisa genomnya diganti seperti itu. Ini juga berkat dari bioteknologi dan juga nanoteknologi yang ada. Betul, gabungan ini. Semakin kecil Pak Adi, semakin kecil suatu benda, atom masih bisa terdifraksi lagi menjadi kecil lagi, lebih kecil lagi, semakin bisa dikontrol oleh manusia. Kedepannya seperti apa ya nanti ya? Semua teknologi dan semakin kecil, darah pun mungkin bisa dikontrol nantinya. Iya kan? Sel tubuh kita bisa dikontrol juga, dimutasi mungkin juga bisa. Kalau siapa dulu pembuat kartun yang kapal bisa menyelam. Ya, kemudian dia bilang, oh ini fiksi itu kan, mustahil.
Karena dulu. kapal selam benar ada kan. Ya, Asia Anderson masalahnya buat komik yang kapal bisa menyelam. Dia imajinasi, ternyata ada kapal selam benar. Kita saya waktu kecil itu ada film angkasa luar begitu yang kalau mengobati tinggal di scan gini mas. Iya sama sekarang juga ada ya, di scan sudah langsung sembuh, luka langsung sembuh kayak gitu. Kalau bioteknologi sudah makin canggih, sudah nanoteknologi mendukung juga, kenapa tidak? Arahnya kan ke sana. Nanti yang bisa digandeng oleh nanoteknologi apa selain bioteknologi? Semuanya. Semuanya bisa. Semua cabang fisika kimia bisa. Iya, karena nanoteknologi itu basic kuantum mekanik itu basic ilmu pengetahuan. Jadi kimia ini dan lain-lain itu di atasnya itu nanti. Berarti bukan hanya pure untuk teknologi yang pesawat teknologi yang canggih benda-benda mati ya, tapi juga bioteknologi bisa tergabung juga di sini. Ya, kalau orang fisika seperti Feynman mengatakan bahwa semuanya itu all things are made of atom ya. Jadi semua benda termasuk tubuh kita ini atom semua. Iya, betul sekali. Pak Ade juga melihat seperti itu, Pak? Dari saya melihatnya begitu, karena kan induknya sebenarnya ada 3, fisika, kimia, biologi. Ya. Tinggal ditambahin teknologi kan gitu. Teknologi fisika, teknologi biologi, biotek dan teknologi kimia. Tinggal masing-masing jurusannya kemudian bertemu dan melahirkan sesuatu yang baru. Bisa jadi membangun pesawat dari genetika bisa mas, jadi kayak binatang tapi jadi pesawat nih. Someday mungkin ada temuan seperti itu. Semua yang ada di bayang-bayang kita, yang dulu dibayangkan ternyata sekarang ada. Sama juga yang mungkin sekarang kita bayangkan, next berikutnya di anak cucu kita itu juga bisa diciptakan seperti itu. Membangun mobil dengan menumbuhkan gitu kan. Bukan buat loh ya, bukan pabrikan ini. Menumbuhkan jadi mobil misalnya. Itu di biotek. Biotek seperti itu Pak ya. Abad 21 ini abad rekayasa teknologi, sedangkan abad 20 itu abad sains ya. Jadi kita ini sekarang masuk ke abad rekayasa apa aja diuprak. Karena benihnya sudah ada, dasarnya sudah ada abad 20 kan temuan-temuan itu. Temuannya ada di 20, 21-nya kuper-kuper yang terakhir itu komputer kan tuh kalau kemarin itu terbuat dari silikon ya. Manusia itu karbon. Iya. Nanti sekarang bikin komputer berbasis karbon. Karena apa? Itu. Karbon itu ternyata satu DNA bisa menyimpan 500.000 DVD. Jadi ini terus terang kalau pandangan orang-orang ini ya university di Amerika ya. Mengapa manusia ini kompleks? Karena dia punya daya storage yang gede. Cuman itu aja. Jadi mereka tuh nganggap komputer sama manusia itu sama, cuman yang membedakan adalah manusia storage-nya itu. Iya, betul sekali. Siapa yang tahu berapa besar kapasitas otak kita untuk menyimpan ingatan memori ya? Kemudian berapa? Mereka tuh udah segila itu mikirnya. Iya, makanya. Dan kita masih 10-11% penggunaan otak kita di sini. Berbeda dengan otak-otak manusia yang ada di Jepang, yang ada di Amerika, di Rusia dan sebagainya. Enggak juga. Masih 10-11%. Masih 10-11% juga. Saya sempat menonton suatu film juga. Itu sempat ada robot-robot nano, Pak. Merusak sebut saja filmnya G.I. Joe pada waktu itu. Itu seperti cairan tapi ternyata itu robot perusak di situ. Itu sampai seperti itu bisa ya digenetikan, digabung dengan bioteknologi yang ada. Iya. Itu kan nanoteknologi itu. Nanoteknologi. Jadi film sudah membaca loh ya. Ya memang semuanya dimulai dari film dulu ya. Ide-ide Star Wars, Star Trek. Jadi kembali lagi itu adalah imajinasi dulu. Seperti tadi disampaikan film apa baru mas tadi? G.I. Joe. Bukan. Apa yang mana? Mas tadi cerita yang barusan muncul. Yang Tomorrowland. Ya itu juga tadi. Baru kan. Itu imajinasi. Kemudian dari imajinasi itu ada kreativitas. Kemudian jadilah aplikasi. Mimpi-mimpi itu yang diwujudkan oleh para ilmuwan atau saintis kita. Oke, kalau misalkan seperti dengan teknologi yang ada Indonesia, kita coba melihat pangsa pasar di Indonesia. Kita selalu menjadi konsumen di sini, Pak. Oke, mau tidak mau nanti nanoteknologi nanti akan bisa diaplikasikan oleh seluruh masyarakat dunia, atau hanya segelintir orang saja yang paham betul bagaimana aplikasi dari nanoteknologi ini? Saya melihatnya ini universitas di Amerika ini juga ada baiknya. Mereka membangun infrastruktur di Afrika. Sekarang ini kita bisa belajar di MIT, ya ada yang gratis. Cuman yang gratis itu juga cuma setahun 2 tahun. Tapi ada yang bayar juga sampai 6.000 US. Intinya dimurahkan. Saya melihat orang Amerika juga banyak membantu. Sekarang kita sebenarnya bisa e-learning ke MIT, Harvard. Ada yang bayar, ada yang tidak. Sehingga saya mikirnya kayaknya ilmu ini akan dibuat sosial. Iya, akan tidak dimonopoli ya. Bisa universal ya berarti. Iya. Tinggal kita mau belajar apa enggak. Oke, kalau di sisi lain Pak Adet
ada yang butuh cure, ada yang butuh pengobatan medis dalam konteks yang lebih luar biasa lagi, penyakit baru muncul. Kemudian masalah-masalah baru, masalah sosial juga muncul. Nanoteknologi, mekanika kuantum ini bisa menjawab itu semua kah dalam dunia kesehatan, pendidikan, kemudian sosial masyarakat? Beratnya kita itu Mas, bahwa penelitian tuh tidak harus langsung berhasil ataupun berhasil, tapi tidak langsung aplikatif. Ya. Jadi satu persatu gitu kan. Nah terus di Indonesia saya menghabiskan 100 jam gitu ya, total berapa bulan, kemudian hanya menjadi suatu teorema gitu kan. Terus aplikasinya belum bisa terjadi. Terus yang saya butuh makan, biaya keluarga segala macam, siapa yang bayarin kan gitu kan. Di Indonesia kan mikirnya begitu. Iya, lebih ke arah materi juga ya, untuk penghidupan yang ada, sementara di Amerika tidak. Makanya kita mesti legowo sebenarnya bahwa akademisi ini dihidupi oleh, mungkin kita bayar tax. Ya kita yang bekerja dan menjadi aplikatif, bermanfaat itu harus merelakan pajak kita untuk membiayai penelitian ini. Jangan langsung yang harus jadi duit. Kita butuh ya. Loh. Kita punya banyak manusia pintar sebenarnya di negeri ini. Cuma bagaimana pembiayaan dari penelitian mau yang ada? Mau nggak Mas Amal dari 100 penelitian jadi duit baru nomor 101. Tapi 100 orang ini harus Mas gaji dong. Itu banyak yang investor belum. Banyak yang miss di situ ya. Betul. Yang paling terbaru ini adalah shale oil drilling dari Amerika. Kenapa harga minyak turun? Karena Amerika bisa membuat teknologi shale oil dari batu. Dan itu 20 tahun. 20 tahun. Risetnya itu 20 tahun. Tahun pertama nggak ada hasilnya, kedua nggak ada hasilnya. Dan itu pun juga melibatkan penemu-penemu peneliti luar biasa. Harus dibiayai. Semua kan ya. mereka butuh makan, hidup, biayai. Tahan nggak? Ya kita harus tahan. Karena apa? Masyarakatnya sudah mapan. Kemudian ada teks kan, nah teksnya ini digunakan untuk itu. Kita butuh yang menjawab masalah itu dulu sebelum kita tahu bahwa ada sesuatu yang bisa diandalkan dari para jenius yang ada di negeri ini, seperti itu ya Pak ya. Oke, kita coba lagi nanti mengulas di segmen terakhir pemirsa, apa dampak luar biasa, pasti ada dampak negatif ya dari perkembangan mekanika kuantum atau mungkin nanoteknologi bersama dengan bioteknologi dan sebagainya, perkembangan ilmu alam lainnya yang tentu saja kita akan coba soroti. Positif negatifnya apa ya nanti kalau kita bisa prediksi masa depan kita nanti seperti apa. Kita akan kembali menyapa Anda. Jangan kemana-mana. What do you think about Surabaya food? Good people, good food, good music. Kalau belum nyobain yang namanya rujak timur, jangan panggil Felis. Kita bakal coba cabai 15 atau cabai 20 kita ajar nanti ya. Tetap di Surabaya Kota Kuliner di Jalan Tunjungan. 50 tahun sudah, kami buktikan kemampuan dan keahlian kami dalam mengelola dan membangun infrastruktur gas bumi untuk melayani kebutuhan energi baik bagi negeri ini. PGN terus mengembangkan berbagai infrastruktur gas bumi melalui tangan putra dan putri Indonesia untuk mempercepat perluasan pemanfaatan gas bumi di dalam negeri. Dedikasi untuk negeri. PGN, Energy for Life. An amazing new world of streaming music is emerging, giving you access to millions of songs and thousands of internet radio stations. And Bose has a better way to enjoy it at home. It's called SoundTouch, and it will change the way you listen to music. Bose makes it so easy, you may find yourself enjoying music in ways you never imagined. SoundTouch, streaming music at the touch of a button. It's a big world out there. The Bose SoundLink Mini, it connects wirelessly to your mobile phone or tablet, so you can play your music instantly anytime,
anywhere. Its one-piece anodized aluminum housing is sleek, yet durable. And it's packed with Bose technologies like high-efficiency transducers and dual passive radiators. The Bose SoundLink Mini. Just grab it and go. What do you think about Surabaya food? Good people, good food, good music. Kalau belum nyobain yang namanya rujak cingur, jangan panggil playlist, kita bakal coba cabe 15 atau cabe 20 kita ajar nanti ya. Tetap di Surabaya Kota Kuliner di Jalan Tunjungan. 50 tahun sudah, kami buktikan kemampuan dan keahlian kami dalam mengelola dan membangun infrastruktur gas bumi untuk melayani kebutuhan energi baik bagi negeri ini. PGN terus mengembangkan berbagai infrastruktur gas bumi melalui tangan putra dan putri Indonesia untuk mempercepat perluasan pemanfaatan gas bumi di dalam negeri. Dedikasi untuk negeri. PGN, Energy for Life. Anda masih bersama kami di Teknovasi Tech to the Future. Masih bersama dengan Bapak Aditya Wisnu Sasmita dan juga Bapak Wawan Setiawan di sini pemirsa. Kita coba melihat, tadi sempat Pak Adit menyatakan bahwa untuk ada kimia, fisika, biologi, tinggal dikasih teknologi semua sudah menjadi sesuatu yang baru, penemuan yang baru juga, apalagi dengan keberadaan dari mekanika kuantum yang dirasa ini menjadi bibit atau benih dari teknologi saat ini pemirsa. Prediksi kedepannya ke Pak Wawan dulu, nanti seperti apa ya perkembangannya Pak? Kalau kita lihat kebutuhan masyarakat semakin besar, semua elemen masyarakat tahu, kemudian ditambah lagi semua bidang kehidupan pun juga butuh yang namanya mekanika kuantum di sini. Nanoteknologi apalagi. Nanti perkembangannya seperti apa? Kalau saya melihat sejarah ya, jawaban saya mungkin ini perkembangannya bisa tidak terduga. Ini lebih subjektif ya, ini versi Pak Wawan sendiri. Karena bagaimanapun waktu itu Feynman ketika mengatakan bagaimana Anda bisa membuat mesin sekecil mungkin, tiba-tiba semua handphone jadi kecil seperti ini. Apakah waktu itu Feynman menduga? Saya kira tidak. Tak terduga, lagi-lagi jawabannya tak terduga lagi. Beliau tidak sempat melihat ya. Tidak sempat meninggal melihat. tahun 88 Mas. Ya. Dulu masih ada handphone, dulu ada telepon selular tapi besar ya. Iya, masih gede sekali pada waktu Jadi, itu. Ya. seseorang mungkin mengeluarkan apa ya? Istilahnya kalau religius sabda kali ya. Gini-gini. Wujudnya nanti dan itu sama dan jauh dari dugaannya mungkin. Mungkin Feynman sendiri juga nggak membayangkan bahwa bayangannya adalah seperti ini nggak mungkin detail. Tapi dari challenge-nya yang dia sebagai sejauh mana Anda bisa membuat mesin yang kecil, smart, kecil smart. Sekarang jadi smartphone, apa-apa Android smart, semua teknologi cerdas lah. Saya yakin Feynman nggak menduga. Jadi mungkin sekarang ada Google Glass, ada ini. Nanti ke depan virtual reality juga bakal nggak terduga juga. Saya pernah melihat satu tayangan di YouTube Pak Adit dan juga Pak Wawan, Future Life pada waktu itu. All everything made from glass. Semua pencetan dari kaca, gelas, handphone dan
semua dari lempengan-lempengan kaca seperti itu juga kiprah dari nanoteknologi nantinya juga Pak. Iya. Pak Wawan juga melihatnya. Made of glass, semua terbuat dari kaca. Iya, material semua yang fisika. ada layar semua. Iya, itu semuanya basic ilmunya fisika. Berarti Terutama penemuan kuantum mekanik itu tadi. mendasari semua yang Iya. ada di sini. Someday mungkin pemerintah juga sempat melihat nanti kertas kita juga bisa bergerak gambarnya gitu kan, saking kita paham betul bagaimana nanti perkembangannya seperti apa. Kalau dari Pak Adit juga bagaimana melihat nanti prediksinya ke arah mana teknologi nano ini Pak? Konsep semangatnya kan dikecilkan ya Mas. Nah, artinya begini, kita akan sangat terbantu. Kamera nggak sebesar itu lagi, nanti jadi kecil gitu. Sekarang saja udah banyak yang kecil kan ya. Masnya mungkin Pak tinggal gini doang, gitu. Nggak perlu gini ya. Mas Bahkan bukan orang yang mau mengoperasikan nanti bisa takutnya, jadi kan robot yang mau mengoperasikan. Turun, terbang gitu kan. Terbang sendiri, ya itu dia. Sudah nggak kertas juga, Mas tinggal begini-begini mungkin tinggal nyatat aja. Iya. Di film-film itu saya sudah Betul layar, sekali, ya. bisa animasi film. Tinggal begini-begini aja. Begini, gitu. Jadi saya melihat itu ke depan akan terjadi. Nah, tinggal kita berlomba-lomba. Sekarang teknologi sudah mulai ke China, gitu kan. Walaupun dia dulu tukangnya ya Mas ya. Iya. Copy paste-nya juga di sana. Mereka Tukangnya punya doang. filosofi follow and innovate. Nah, itu dia. Makanya sebenarnya acara ini kan teknovasi itu bukan hanya teknologi saja, tapi inovasinya juga paling penting. Kalau acara teknologi juga banyak di TV lain, tapi ini kita memancing orang untuk supaya berinovasi. Negara lain saja bisa, kita harus bisa apa gitu kan. Nah, inovasinya itu ada di, kalau di tadi kan ada iklan kita. Pertama di Einstein, itu ada di imajinasi. Berimajinasi dulu monggo silakan gitu kan. Bermimpi itu boleh gitu kan. Wah, mengarang-arang sesuatu gitu. Nah, setelah itu kreatif. Nah, terus jadilah aplikasi. Yang dibutuhkan adalah semangatnya untuk mewujudkan mimpi yang ada tadi. Iya. Imajinasi yang Kita ada. kurang mimpi Mas, generasi adik-adik kita ini. Apa ya yang membuat kita sedikit dangkal gitu ya Pak Wawan? Kurang juga, Mas crazy. Adi? Kurang gila. Iya, jadi gila. crazy Gilanya dalam genius. crazy genius, betul sekali. Steve Jobs itu crazy genius. Orang genius itu banyak, tapi yang crazy ini sedikit. Itu yang dicari saat ini. Crazy genius. Oke, nanti kalau kita lihat arahnya banyak sekali semua bidang bisa menggunakan mekanika kuantum, menggunakan teknologi yang ada. Nanti arahnya ke negatif atau ke itu ya, ke positif ya. Kalau kita mau tidak mau berhubungan dengan teknologi, mau tidak mau kan berhubungan dengan politik juga tuh, birokrasi dari masing-masing state yang ada seperti itu. Dulu bom atom juga masalahnya besar juga, masalah polemik antar negara juga. Nanti kedepannya seperti itu, terbaca atau tidak? Bisa awal-awal mungkin negatif, terus kemudian dinetralisir positif. Contohnya adalah NSA, dia menyadap semua lalu lintas internet, tapi sekarang udah mulai diprotes dan NSA sudah mulai drop, maksudnya mengendorkan penyadapan seperti itu. Teknologi ini awalnya memang akan dipakai pemerintah untuk mengontrol warga negara ya. Nah itu dia. Nah, tapi warga negara juga tidak bodoh, seperti Edward Snowden juga dia berontak. Pasti akan ada semacam balancingnya lah. Tesis, antitesis, sintesis. Ada selalu seperti itu. Pak Adit? Kalau cerita bom atom kan untuk perang dulu ya kan bom kan. Tapi kalau bayangkan untuk listrik ini, itu dari uranium yang sekecil itu gitu ya. mungkin bisa dibuat menyalakan gedung ini 1 tahun. Nah itu dia. Nah, Padahal sekecil itu gunanya. Sekecil itu. Jadi tinggal memanage-nya. Kita sudah nggak perang-perangan lagi. Nah itu energi nuklir mungkin menjadi apa namanya? Tenaga alternatif juga. Tapi ya jangan jadi seperti Chernobyl, Mas. Nah itu ya, jangan sampai menjadi kota mati seperti itu ya. Memang butuh regulasi yang baik. Ya itu dia. Oke, kita masih bisa menjadikan satu hal ini menjadi praduga saat ini ya, nanti seperti apa teknologi yang ada. Namun kalau kita lihat juga perkembangan yang ada pun banyak sekali memunculkan hal yang positif juga, teknologi yang baik, kemudian membantu masyarakat. Peran dari manusia nanti akan semakin itu ya, semakin sangat tergantung dengan teknologi ya, mau tidak mau nanti ya Pak Wawan dan juga Pak Adit. Saya sendiri optimis bahwa teknologi akan digunakan untuk kegiatan yang lebih humanis. Dependingnya kita bagaimana, ketergantungan kita akan total sekali dengan teknologi, mau tidak mau apa-apa teknologi, mau tidak mau. Apalagi ada internet of thing ya, kita AC bisa di remote dari jauh, internet of thing ya. Buka pintu saja bisa di remote juga. Iya. Dan internet of thing tidak hanya benda-benda sekarang, organ biologi juga udah dikasih IP address ini. Ini nanti kesannya itu membuat masyarakat semakin yang menikmati teknologi ini semakin terdegradasi. Ya memang mungkin bisa menjadi
Kecuali penciptanya loh ya, Iya, kecuali yang betul. menciptakan teknologi yang ada. Betul. Memang Oke, bisa membantu. bisa seperti itu. Oke, terakhir juga Pak Wawan dan juga Pak Adit, apa yang bisa disampaikan sebagai rangkuman dari mekanika kuantum, nanoteknologi bagi manusia saat ini? Silakan Pak Wawan. Oke, saya melihat bahwa Feynman Einstein itu adalah orang yang mendiscover, yang nemu. menemukan inovasi, Ya. dengan imajinasi, inovasi, creativity, mereka menemukan. Dan kita ini selalu follow, learning knowledge. Oke. Kita learning knowledge-nya mereka. Quantum mekanik didesain oleh Richard Feynman dengan creativity-nya, dan kita hanya membaca, mempelajari. Nah, semoga kita bisa meniru kita memang ketinggalan, sehingga filosofinya adalah follow and innovate. Kita ikut belajar dulu, kemudian menginovasi. Berinovasi. Seperti itu. Tapi masih belum terlambat ya untuk menjadi Tidak discover ada lagi kata untuk penemu terlambat saat ekspor dan itu. sekali. Oke, Pak Adit, ada yang ingin disampaikan, silakan. Saya ingin mendorong para orang tua teman-teman, dan para siswa juga untuk menggemari atau bersemangat masuk ke jurusan ilmu dasar. Ya. Kalau langsung aja saya sebut tuh namanya biasanya fakultas MIPA. Rata-rata hanya ada di negeri Mas. Coba di swasta ada nggak? Baik. Nggak ada ya. Karena apa? Peminatnya sedikit. Nanti nggak masuk biayanya operasionnya gitu. Bisnis ya. Bisnis. karena Ya nggak apa-apa, lagi swasta kan betul bisnis. juga. gitu. Baik. Jadi makanya harus didorong supaya nanti di swasta juga ada. Kita Indonesia cuma kurang di situ. Kita butuh. Iya. Naikkan generasi muda di grade-nya, situ. kita semangati sekarang di acara ini juga naikkan grade-nya juga. Iya. Belum masuk ke sana. Monggo silakan deh. Mari menjadi sains terbaik Sains, negeri ya. ini. Luar Betul, biasa betul. sekali. Pak Adi, terima kasih banyak. Pak Awan, terima kasih banyak. Kita ketemu lagi dalam kesempatan luar Terima biasa. kasih. Ilmu yang baik Selamat sekali malam. untuk kita semua di sini pemirsa. Baik, pemirsa jangan kemana-mana. Kita baik, betul sekali. Kita tutup untuk dialog kita di malam hari ini. Masih ada informasi berikutnya dari City Live bersama dengan rekan-rekan yang lain dari SBO TV. Saya Malam Basir pamit. Selamat malam dan sampai jumpa. Terima kasih. Thank you.